Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di kelas 11.139 CGP Angkatan 11 dengan fasilitator Ibu Herlina Suryani dan pengajar praktek Ibu Yulia Francisca, di mana kelompok kami ini beranggotakan 5 orang, yaitu Ibu Sastra Ernida, Ibu Rosi Wira Asni Putri, saya sendiri Siti Khadijah, Bapak Joni Faisal, dan Bapak Nuril Huda. Di kelompok ini kami membahas mengenai kenali nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini kami mengangkat tema yaitu membangun karakter murid melalui pengenalan masakan tradisional Minangkabau. Sebagai pendahuluan, Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh pendidik yang sangat memperhatikan aspek sosial dan budaya lokal dalam pengembangan pendidikan. Pemikirannya banyak dipengaruhi oleh konteks sosial budaya Indonesia pada zamannya, yang penuh dengan nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, dan kearifan lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang tidak hanya mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga karakter dan moral pendidik peserta didik sesuai dengan budaya lokal. Ia mempercayai bahwa pendidikan harus membangun manusia yang merdeka, baik dalam berpikir maupun bertindak. Dan ini bisa dicapai dengan mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan. Kaitan antara konteks lokal sosial budaya dan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang masakan tradisional Minangkabau. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang bersifat holistik, mencakup intelektual, emosional, dan budaya. Dalam konteks masakan tradisional Minangkabau, pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat diterapkan dengan memahami bahwa masakan adalah bagian integral dari budaya dan identitas lokal. Masakan Minangkabau dengan kekayaan bumbu dan cita rasa yang khas mencerminkan nilai-nilai kebersamaan, kerja keras, dan kreativitas masyarakat Minangkabau. Dengan mengintegrasikan pembelajaran tentang masakan tradisional Minangkabau, pendidikan tidak hanya mengajarkan keterampilan kuliner, tetapi juga mengajarkan sejarah, nilai budaya, dan etika kerja yang melekat dalam budaya tersebut. Nah, alasan kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bertemakan membangun karakter murid melalui pengenalan masakan tradisional Minangkabau. Yang pertama yaitu menghargai terhadap budaya. Murid belajar menghargai dan mencintai warisan budaya mereka yang dapat meningkatkan rasa bangga dan identitas diri. Yang kedua, yaitu kerjasama dan kebersamaan. Proses memasak seringkali melibatkan kerjasama dan gotong royong yang dapat mengajarkan murid tentang pentingnya bekerja dalam tim yang saling membantu. Kemudian, kreativitas dan inovasi. Di sini kita kaitkan dengan masakan tradisional, yaitu belajar memasak memungkinkan murid mengembangkan kreativitas mereka dalam menciptakan visualisasi makanan. Sesuai dengan prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara mendorong mengembangkan potensi individu. Yang berikutnya, yang keempat, kedisiplinan dan ketelitian. Memasak membutuhkan kedisiplinan dalam mengikuti resep dan ketelitian dalam menyiapkan bahan-bahan, yang merupakan aspek penting dalam pembentukan karakter murid.
Nah, tantangan yang akan dihadapi nantinya, ada beberapa tantangan yang bisa dihadapi dan solusi nantinya untuk penerapan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara sesuai dengan konteks kelas dan sekolah terkait dengan tema membangun karakter murid melalui pengenalan masakan tradisional Minangkabau. Nah, tantangan yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya. Artinya tidak semua sekolah memiliki fasilitas atau bahan yang cukup untuk kegiatan memasak. Yang kedua, tantangannya adalah kurikulum yang padat. Menyisihkan kegiatan memasak dalam kurikulum yang sangat padat bisa menjadi tantangan tersendiri. Yang ketiga yaitu keterampilan guru. Tidak semua guru memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup tentang masakan tradisional. Dari tantangan ini, kami mencoba menggali solusi apa yang bisa diambil. Nah, untuk tantangan yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya, solusi yang bisa kita angkat di sini adalah kerjasama dengan komunitas, yaitu melibatkan komunitas lokal atau orang tua yang memiliki pengetahuan tentang masakan Minangkabau untuk membantu dalam kegiatan ini. Kemudian, tantangan yang kedua, kurikulum yang padat. Nah, di sini solusinya bagaimana kita mengintegrasikan lintas mata pelajaran. Mengintegrasikan pembelajaran tentang masakan Minangkabau dengan mata pelajaran lain seperti mata pelajaran sejarah, seni, atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu keterampilan guru. Solusinya yang kita ambil adalah pelatihan guru, yaitu memberikan pelatihan kepada guru tentang cara mengajarkan masakan tradisional dan mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajarannya. Implementasi praktis yang bisa kita lakukan nantinya, yang pertama yaitu solusinya itu adalah hari masakan tradisional. Ya, mengadakan hari khusus di sekolah di mana murid-murid membawa dan berbagi masakan tradisional dari rumah mereka. Jadi kita mencari hari khusus untuk di sekolah di mana murid kita minta untuk membawa dan berbagi masakan tradisional dari rumah mereka. Yang berikutnya adalah kerjasama dengan komunitas, yaitu melibatkan komunitas lokal seperti para orang tua dan tokoh adat untuk mengajarkan murid tentang masakan tradisional. Kemudian implementasi praktis yang juga bisa kita lakukan yaitu kunjungan lapangan, yaitu mengajak murid mengunjungi tempat-tempat produksi makanan tradisional seperti pasar tradisional atau rumah produksi makanan khas daerah. Pemikiran Ki Hajar yang relevan dengan kearifan lokal dalam hal ini adalah yang pertama itu pembelajaran kolaboratif, ya. Kolaborasi antara orang tua dengan lingkungan masyarakat. Kemudian yang kedua itu proyek, yaitu membuat masakan, ya, membuat sebuah proyek berupa masakan. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan pemikirannya adalah cipta, rasa, karsa. Ki Hajar Dewantara berharap kepada kita untuk membelajarkan siswa supaya dapat melestarikan nilai-nilai budaya daerah. Kemudian di sini juga bisa adab, yaitu guru dapat memberikan contoh sebagai bagaimana cara makan yang baik. Kita juga bisa menanamkan karakter di sini, yaitu adab, bagaimana kita guru dapat memberikan contoh bagaimana cara makan yang baik. Kemudian kreatif. Ya, kreatif ini maknanya sangat luas, ya, bisa jadi dalam penyajiannya atau kreatif dalam hal menyajikan makanan yang mereka siapkan. Nah, di sini contoh konkret dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan diterapkan sesuai dengan konteks kelas dan sekolah dengan tema membangun karakter murid melalui pengenalan masakan tradisional Minangkabau. Yang contoh pertama bisa kita lakukan yaitu berupa proyek kelompok memasak. Contohnya di sini adalah memasak rendang.
Nah, kegiatan di sini murid kita dibagi dalam kelompok-kelompok kecil untuk memasak rendang di bawah bimbingan guru atau orang tua yang ahli dalam masakan tersebut. Nah, tujuan dari kegiatan ini adalah mengajarkan kerjasama, gotong royong, dan kedisiplinan dalam mengikuti resep serta memperkenalkan sejarah dan makna budaya di balik rendang tersebut. Kemudian alternatif contoh yang kedua yang bisa diangkat itu berupa kalau proyek tidak bisa dilaksanakan, kita bisa alternatif kedua atau contoh yang kedua itu presentasi dan demonstrasi masakan tradisional. Nah, kegiatan ini bisa berupa setiap kelompok murid meneliti satu jenis masakan tradisional Minang dan setelah meneliti mereka setelah itu melakukan presentasi serta mendemonstrasikan cara memasaknya. Nah, dari kegiatan ini tujuan yang ingin kita gali atau kita capai adalah mengembangkan keterampilan penelitian. Kemudian mengembangkan berbicara di depan umum, kemampuan berbicara di depan umum, serta memperkuat pengetahuan dan operasi terhadap budaya lokal. Ini contoh yang kedua. Kemudian contoh yang ketiga yaitu integrasi dalam mata pelajaran seni dan bahasa Indonesia. Nah, ini kegiatannya bisa dalam mata pelajaran seni, murid kita membuat ilustrasi atau kerajinan tangan berkaitan dengan masakan tradisional Minangkabau. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, murid menulis esai atau cerita tentang pengalaman mereka masak atau menikmati masakan tersebut. Nah, tujuan dari kegiatan ini nantinya yang diharapkan adalah meningkatkan kreativitas, kemudian kemampuan menulis dan operasi terhadap budaya melalui berbagai bentuk ekspresi seni dan literasi. Nah, ini tiga contoh kegiatan yang bisa dilakukan, yang memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian kekuatan dari pemikiran yang relevan dengan pembangunan karakter murid melalui pengenalan masakan tradisional Minangkabau. Yang pertama yaitu semangat gotong royong. Ya, kekuatan pemikiran ini yang kita di sini semangat gotong royong mereka ketika mereka melakukan atau membuat masakan tradisional tersebut. Kemudian kepedulian mereka ya terhadap kekayaan budaya, kekayaan ciri khas yang ada di lingkungan kita, di lingkungan mereka. Kemudian musyawarah dan olah karsa. Ya, tentu mereka ketika mereka melakukan kegiatan, mereka tentu melakukan terlebih dahulu musyawarah ya dan olah karsa. Setelah itu yang dituntut adalah kreativitas. Nah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.